Ritual pemanggilan setan di RS Terbengkalai memakan korban jiwa. Kegiatan monster ini pon yang memberikan tumbal nyawa. Lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Yang kita tenang, merdeka atau mati. Astagfirullahaladzim. Selamat datang, selamat kembali di Arsip Rahasia. Dan kali ini episode spesial. Iya, spesial. Di mana kita pernah menelusuri salah satu rumah perjanjian gaib ya. Betul. Yang ada di Klaten, kita sebut saja. Namun di rumah ini itu kita sempat mengakhiri penelusuran karena adanya ancaman atau intimidasi. Itu karena tempat ini sangat-sangat kelam ya. Bahkan kita menurunkan cerita itu sudah ditinggalkan, bahkan ahli warisnya tidak diketahui ada di mana. Udah ditinggalin gitu aja ya? Iya. Jadi ini menjadi X-File kita kali ini di Arsip Rahasia. Kita sajikan spesial untuk para nulis. Jadi waktu itu kan kita penelusuran ya untuk gerbang antar dimensi. Saya sama Mas Ame ke satu daerahnya itu dekat sama itu tadi saya ceritain rawa itu, dan pas bulan puasa lagi. Dan kita sebenarnya mulanya itu malam banget, tapi kita prepare-nya dari sore. Habis terawihan itu kita live dulu ceritanya. Terus kemudian kita datangi suatu tempat, kita tanya warga dulu. Ternyata tempat ini tuh memang rahasia lah gitu, Kak Iden Gem. Hidden gem-nya di sana. Itu nggak kepikiran ke kita gitu ya. Nah, kalau kita datang jadi pertanyaan, loh ini kan di tengah pemukiman apa ya boleh gitu. Terus kita deketin ternyata ya luar biasa bangunannya. Ini kayaknya banyak cerita rahasia sih di sini gitu yang terjadi selama puluhan tahun gitu ya, mungkin ratusan tahun juga bisa masa lampaunya. Dan di situ itu selain itu kebun, ada pemakaman, terus ada perkebunan tebu, enggak salah Sami ya. Kalau masih ingat ya ada perkebunan tebu. Iya, ada perkebunan tebu. Terus kemudian di situ ada jajah-jajah rumah yang itu terbengkalai. Nah, kita memilih 3 itu yang konon ceritanya kata warga itu yang sering neror warga. Kita ada 5 rumah sebenarnya, tapi yang bisa kita kunjungi itu 3. Yang pertama rumah yang semi ambrol, di situ saya dan Mas sampai menemukan lemari yang kita nggak tahu isinya itu apa dan yang bisa dibuka. Yang kedua rumah menyerupai joglo kecil ya. Dan yang terakhir adalah rumah yang rumah baru sebenarnya tahun 50-60-an, tetapi di situ mengalami satu kerusakan. Nah, kita putuskan di situ. Kalau layer, kita bahas tentang layer energi ya. Kayak dirasa di situ juga ada kerajaan-kerajaan gaibnya nggak sih Om? Iya, kerajaan awal sih menurut saya ya. Tapi kalau ini kemudian masyarakat sendiri mengindikasikan itu untuk satu aktivitas pesugihan. Malah Om, aku tuh emang nggak konsen sama yang pesugihan pada saat emang apa ya, kayak ini tuh kamuflase deh gitu. Ada satu lagi. Pesugihan itu jadi dia menselubungi kayak telur. Modelnya jadi di dalam itu ada intinya. Ini mungkin Mas Ame yang. Iya, kejahatan ditutupin dengan kejahatan yang lebih halus ya. Lebih halus. Ada bekas bakar-bakaran, arang-arang gitu, itu mungkin dari lampau gitu ya. Kemudian di situ waktu kita terakhir ada kayak peti ya, bisa kita buka ya. Peti gede. Nah, peti. Di situ ada kayak potongan kain kafan, kain mori, kemudian daunnya itu kayak daun bungkus kembang setaman. Jadi dia pakai daun pisang. Terus rokok itu ya, rokok dalam ini bukan rokok sembarangan, itu mesti rokok-rokok yang sering dipakai ritual. Tapi itu yang punya lahan tuh satu orang Om sebenarnya. Maksudnya apakah sekte itu tuh menggunakan 3 rumah itu gitu? Maksudnya siapa sih yang bertanggung jawab
terhadap pesugihan ini gitu? Kalau kata warga ya, itu mereka itu ini satu keluarga. Kalau saya mungkin praktisi paranormal atau dukunnya ini perantara sih ya. Malah perantara. Jadi emang ada satu keluarga, keluarga yang pengen gitu kan kayak untuk ngeadopsi itu gitu. Mungkin ada satu cerita bahwa kita membahas tentang suami istri ya. Mungkin yang dilihat saya sampai waktu itu kesekian kalinya karena memang di sini dalam satu ritual ini harus ada pasangan suami istri, dan kebanyakan memang pasangan-pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Kalau saya urutkan ya, dalam satu prosesi itu ada tentang persembahan-persembahan, tari-tarian dan seperti tuanengan ya, jadi kayak gamelan-gamelan Jawa gitu. Kemudian ada dalam satu mangkok atau kayak cepuk gitu, itu nanti ada persatuan darah-darah suami istri di situ. Yang itu loh Mbak yang aku bilang, yang aku bilang kayak tari saman, yang mereka berkeliling, ya kan menggerakkan badan-badannya. Sedikit saya lanjutkan, kalau tadi berkaitan dengan bagaimana ritualnya itu, bahwa ketika sudah ada ritual minum darah dan macam-macam, mereka kemudian dibebaskan untuk melakukan hubungan badan. Di situ langsung. Di situ bisa antara suami istri ataupun juga tukar pasangan ya. Tukar pasangan. Itu tujuannya untuk mendapatkan benih anak tadi atau tujuan nggak kasat mata nih? Dua-duanya. Wah. Jadi memang ada yang kemudian diberikan anak gitu. Yang ini memang berasal dari memang pasangan suami istri. Ada juga yang ternyata ketika silang itu justru dia malah hamil dengan anak tetangga, laki-laki lain, dan sebaliknya ternyata suaminya juga menghamili istri orang lain, itu sebaliknya. Nah dari ini ketika terjadi beberapa kelahiran normal dengan kondisi normal, janin dan anaknya itu justru malah dihabisin untuk persembahan. Jadi sebenarnya kebanyakan yang datang ke sana anggotanya tuh yang mau punya anak sama yang mencari kekayaan kan Om gitu. Tapi berarti kalau buat yang kekayaan mereka junjungannya siapa? Tadi kan Om bilang kalau ini cuma dayang-dayangnya aja kan si Tuyul. Iya. Kalau kemudian berkaitan dengan kekayaan itu Mas Ame apakah melihat ya waktu itu ada entitas menyerupai naga tapi sisiknya itu kuning. Wah, emas, emas ya. Wow. Iya. Iya, dimana itu sebenarnya berasal dari satu pusaka ya, dia menyerupai keris itu. Ini ada praktisi lainnya juga, tapi masih dalam satu turunan dari itu tadi. Setiap mereka melakukan satu pemujaan, biasanya entitas ini akan menjelma menjadi manusia tapi kepala naga. Itu, dan ketika mereka dikasihkan sesembahan berupa darah ya, maka manusia kepala naga ini akan memberikan sisik-sisiknya yang itu adalah emas batangan. Tapi itu emas gaib Om atau emas beneran? Emas asli. Oh, emas asli. Oh, berarti dia keampuhan dalam apa ya, mengabulkan permintaan penyembahnya itu dengan ngasih sisik emasnya itu. Iya, itu. Aku pengen konfirmasi nih Om Hao dan Mas Amai. Si naga emas ini, tadi kan karena mereka sudah mencoba-coba nih. Apakah si naga emas ini pada akhirnya adalah junjungan terakhir yang paling ibaratnya paling bisa mendatangkan pesugihan? Terus kan ada 3 rumah nih. Tapi tadi Tuyul, Lemari, sama Banaspati. Nah, apakah ketiga rumah itu tuh sebenarnya punya fungsi dan peran masing-masing atau bahkan spesialisasi masing-masing dalam ranah pesugihan itu? Kalau saya setiap rumah itu punya tempat-tempat khusus. Jadi kayak wahana-wahana menurut saya. Jadi rumah ini mungkin lebih fokus ke Tuyul, rumah ini lebih fokus ke Banaspati. Dan ada yang fokus ke kuntilanak yang sebenarnya sempat belum masuk ya. Ada yang untuk naga emas, satu lagi untuk pocong yang di suami istri itu. Jadi itu adalah entitas besar ini memberikan entitas-entitas kecil itu untuk berkomunikasi langsung dengan pengikutnya. Jadi tidak perlu langsung ke yang paling gede. Ada secara struktural. Anak buah ya. Dimana mereka itu bisa mewakili sifat-sifat dari apa yang mereka kehendaki. Dan harta dunia, balas dendam, iri hati, kekuatan, macam-macam. Kalau kita fokuskan, jadi emang itu adalah satu perkomplekan tanah ya yang aku rasa lagi
berkaitan satu sama lain dan dari zaman dulu gitu loh. Itu tuh udah emang apa yang nggak bisa dilepaskan gitu, bahkan sampai saat ini tuh masih saling berketerkaitan gitu loh, keluarga atau saudara gitu kan. Bahkan dilihat dari padepokannya masih satu linear juga. Ritual-ritualnya di situ-situ juga, nggak kemana-mana. Percobaan penyantetan, percobaan untuk pesugihan dan lain-lain itu nggak jauh dari situ-situ juga gitu loh. Nah iya di situ tuh Kerbau itu. Wah kenceng banget, ada Banaspati di situ. Jangan ganggu kami. Dia ngomong gitu. Itu sambil jatuh, buak. Iya, kenceng banget, semua pada langsung. Iya, isi. Dan aromanya kayak kabel kebakar. Betul. Oh, itu khas mereka ya. Kabel. Pokoknya apa ya, kayak udah makin chaotic kan. Padahal gua ngerasa ini bulan puasa loh, gitu loh. Itu masih bulan puasa kok. Di tempat banyak warga pula, harusnya kan ya perkampungan, bulan puasa adem ayem, energinya positif. Berarti artinya apa itu? Apakah masih ada yang menghidupi atau mau Dipelihara, sekuat sekarang itu? aku dipelihara. Dia memang masih dijaga sampai sekarang energinya supaya Betul. mengganggu kan, karena akhirnya mereka mengambil energi dari warga juga dong otomatis ya. Masih aktif dan dipelihara. Gitu loh. Tapi si Banaspati itu sebenarnya ngapain sih di sana? Maksudnya apakah dia yang jagain? Kayak kok dia bilang jangan ganggu saya gitu. Astagfirullahaladzim. Ini Om kayaknya Om yang dimaksud yang Banaspati itu Om. Iya. Ya. Min. Kayaknya iya, tadi dibilangnya memang di atas. Panas Om, kerasa banget Om. Iya. Ada yang ngintip ngintip Om. gak sih Mas? Iya ada ngintip ya. Beneran? Iya. Kayak gini terus ngiklan. Heeh. Yang di pas kamu senterin tadi. Ini beneran saya nggak bohong. Tuh. Yang sama kita. Astagfirullahaladzim. Jangan, Weh. Ayo Om, astagfirullah. Mas Samai pelan-pelan ya. Iya. Sambil lihat jalan. Wih. Ada api Om. Iya. Sangit kan boy, sangit kan? Kabel kebakar Mas. Heeh. Khas. Sangit kabel kebakar ini. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu saya, katanya. Jangan ganggu saya. Gimana ya? Ngomong ya, kayak Kira kemasukan dia. kayak ngasih warning sebenarnya, ngasih warning kalau itu tuh demi keselamatan kita. Tapi kalau kalian diminta untuk menyebut sekte ini gitu loh dalam 1, 2, 3 kata gitu kan, kalau yang kita pernah itu kan pengantin setan ya gitu. Ini tuh disebutnya apa nih, misalnya sekte satanik Jawa atau misalnya sekte jin ini gitu, nggak bisa ya? Enggak, kalau saya lebih cenderung ke pendopo setan. Pendopo setan. Menarik. Karena memang itu dibentuk kayak bangunan joglo, ada gending, ada tarian-tarian, kemudian menggunakan pakaian-pakaian kejawen gitu. Dan terkamuflase dengan doa-doa kidung-kidung itu ya. Tapi diplesetkan dengan syair-syairnya dan beberapa mantra-mantra setan gitu. Kalau aku sih tarekat iblis. Tarekat iblis. Gitu. Tarekat iblis.